Halo super users, aku Binika, selamat datang di Republic of Root Tutorial. Kali ini kita bakalan membahas tentang cara melakukan OBL, disable PB Meta, di mana dua cara ini bisa dilakukan ke semua handphone Infinix, Tecno, dan juga Itel dengan chipset MediaTek, lalu dilanjutkan dengan cara root tanpa custom recovery, yaitu misalnya TWRP dan juga Orange Box. Kemudian kita lanjutkan tutorial khusus buat Itel RS4, yaitu melakukan flash custom recovery. Di sini dengan Orange Box tentu saja TWRP juga bisa dipakai dengan cara yang sama. Lalu cara melakukan root dengan bantuan custom recovery. Untuk melakukan OBL ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah akun Tecno ID, Infinix ID, atau Itel ID ya. Dan ini nggak masalah teman-teman, kalau kalian sudah punya Infinix ID, mau kalian pakai buat OBL di handphone Itel atau di handphone Tecno itu juga bisa, begitupun sebaliknya. Umurnya harus sudah 2 minggu atau lebih. Di bagian sini ya, kalian bisa centang di sini di persyaratan yang di sini, lalu kalian masuk atau daftar ya. Di sini kalian juga bisa masuk dengan bantuan akun Google ya, nanti dia terkait dengan akun Google. Lalu sekarang kita masuk ke bagian ponsel saya. Di bagian sini ya, di nomor bentukan dipencet sebanyak 7 kali. Oke. Setelah terpencet sebanyak 7 kali, teman-teman pilih kembali, lalu pilih sistem, pilih opsi pengembang. Setelah itu teman-teman pilih buka kunci OEM ya yang ada di sini. Nah, lalu masukkan password handphone kalian ya. Aktifkan izinkan, lalu masukkan kata sandi. Atau kalian juga bisa verifikasi ya di sini ya teman-teman ya. Masukkan kode verifikasi, nanti dia minta kode verifikasi melalui email. Oke, ini sudah nyala kayak gini ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah kayak gini artinya dia udah siap buat dieksekusi handphonenya ya. Sekarang kita beralih ke komputer atau laptop yang bakalan kita gunakan buat OBL. Ada beberapa yang perlu teman-teman siapkan di sini ya. Yang pertama adalah ADB dan passboot. Terus drivernya. Setelah itu adalah PB Meta ya, buat disable PB Meta. Teman-teman bisa join ke grup Republic of Root ya. Ini buat link grup Telegramnya bakalan aku sertakan linknya di deskripsi video ya. Ketik dulu ya di sini ya di bagian chat. Kan kayak gini, nanti dijawab sama botnya. Yang pertama di sini adalah ADB passboot ya. Dipencet aja, ditekan sekali. Dikasih tanda pagar, terus kayak gini teman-teman. Enterkan saja. Nah, nanti ADB dan passboot ini teman-teman download ya. Setelah itu PB Meta Universal ini ya. Kasih tanda pagar. Kayak gini. Nanti juga bakal muncul kayak gini ya. Teman-teman download aja, tinggal pencet download. Terus yang selanjutnya adalah driver ya. Di sini ada nih ya, driver yang ini. Teman-teman pencet juga, tekan aja langsung di handphone kalian, di tap sekali, nggak perlu ditahan. Nanti bakalan kesalin otomatis dia. Lalu di paste aja ya. Kasih tanda pagar. Atau kalian mau ketik manual juga boleh kok. Nah, nanti bakalan muncul driver kayak gini ya teman-teman ya. Ini juga di download. Dia drivernya nggak cuma buat MediaTek aja. Sekarang kita bakalan ekstrak ya. Kita bakalan ekstrak bahan-bahan tadi, terutama ADB dan passboot dan juga drivernya. Nah, ini dia bahannya ADB dan passboot ya. Kita ekstrak saja. Oke, nanti dia bakal muncul kayak gini ya teman-teman ya. Ini udah siap dipakai, dan untuk buka ADB dan passbootnya tinggal diklik aja kayak gini. Jadi nggak pakai install-installan lagi teman-teman, dia langsung siap digunakan buat eksekusi komen buat OBL gitu. Ini bukan cuma buat OBL aja, buat root, pasang custom recovery, disable PB Meta, bahkan sampai kalian pasang GSI juga bisa, karena di sini dia toolnya nggak cuma ADB aja, tapi dia udah termasuk juga di dalamnya itu platform tools gitu. Terus kita ekstrak juga ya teman-teman, driver Qualcomm MediaTek-nya juga yang ini diekstrak ya. Caranya sama aja kayak tadi. Nanti dia bakal muncul kayak gini teman-teman ya. Nah, diklik aja. Meskipun ini mereknya di sini Oppo teman-teman tuh ya, tapi ini tetap bisa kok, nggak perlu khawatir, tetap bisa, tetap berfungsi. Ini juga driver buat AMT sih, atau Android Multi Tool. Jadi kalau kalian mau flash juga bisa. Di oke-okein aja ya. Tuh.
nanti dia kepasang. Kalau ada pilihan smart screen ya, misalnya tampilan kayak gini, tinggal kalian pencet aja run anyway ya. Nah, di sini dia sudah terpasang ya teman-teman ya. Sekarang kita buka lagi HDBN password-nya tadi, kayak gini, lalu pencet klik di sini. Nah, dia sudah terbuka ya teman-teman ya, artinya sudah siap buat eksekusi. Oke, sekarang kita siapkan handphonenya ya. Handphonenya kita siapkan di sini teman-teman. Masuk lagi ke opsi pengembang ya. Nih, opsi pengembang yang di sini. Terus dipencet ya di bagian sini debugging USB. Kalian nyalain. Oke kan saja. Nah, ini udah siap ya. Sekarang kita bakalan sambungkan handphonenya ke laptop ya. Oke teman-teman, di sini handphonenya sudah sambungkan ya ke laptop ya. Kita bakalan tes koneksi ya. Di sini di laptop atau di komputernya, di ADBN password-nya kita ketikkan teman-teman ya. ADB devices ya. Oke, kayak gini ya teman-teman ya. Nanti bakalan muncul permintaan perizinan, tinggal pencet izinkan saja ya. Nanti ada bagian centang di sini yang selalu izinkan, centang lalu klik izinkan. Kita enter kan ya. Di sini ini komennya udah kita ketik, kita pencet enter. Nah, kayak gini ya. Pencet selalu izinkan, klik izinkan. Kita ulang sekali lagi ya. Dia nanti otomatis sudah mengizinkan di handphonenya. Tuh. Ini artinya dia udah tersambung ya teman-teman ya. Kalau unauthorized berarti dia belum tersambung. Masuk ke bootloader ya. Kita ketikkan di sini ADB reboot bootloader. Kayak gini ya teman-teman ya. Nanti handphonenya bakalan mati dan masuk ke bootloader. Oh ya, perlu teman-teman ingat bahwa ketika kalian melakukan UBL, ini bakalan menghapus internal handphone kalian. Oke, jadi kalau ada aplikasi atau ada foto-foto, video-video, berkas yang lain, jangan lupa disalinkan entah itu ke kartu memori, ke handphone lain, atau ke laptop. Komennya sudah jelas ya tadi, ADB reboot bootloader, kita pencet enter. Nah, handphonenya bakalan mati dia. Dan bakalan masuk ke mode bootloader. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Dia masuk ke mode bootloader dan di sini ya, di laptopnya kita ketikkan passboot devices. Passboot devices. Kayak gini ya teman-teman ya. Tuh. Jangan terlalu lama jaraknya karena kalau kelamaan nanti dia bakalan nyala sendiri handphonenya. Kalau udah 60 detik nggak ada komen yang kita eksekusi. Kayak gini, ini artinya sudah terdeteksi. Lanjut buat UBL. Kita ketikkan di sini. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Passboot flashing unlock. Lalu kita pencet enter. Dan di handphone sini nanti dia bakalan ada konfirmasi. Kita pencet aja tombol volume. Jedanya jangan terlalu lama ya. Oke, kita enter kan di sini. Nah, kayak gini pencet aja volume atas ya. Oke, tuh start unlock flow. Oke, sudah ya. Nah, ini artinya dia sudah kelar buat UBL. Unlock out. Oke. Nah, kayak gini ya. Ini artinya handphonenya sudah di unlock bootloadernya. Sekarang kita bakalan lanjut buat disable PB Meta. Buat disable PB Meta teman-teman, komennya itu kayak gini ya. Nah, kayak gini. Nanti aku sertain juga nanti di file PB Metanya ya. Komennya nanti aku sertain di situ buat kalian kalau mau salin nanti ya. Oke. Nah, terus kasih spasi satu kayak gini ya. Satu aja spasinya di sini. Oke, ini file PB Metanya. Kita tekan tahan ya. Kita klik mouse sebelah kiri kita. Seret. Lalu arahin ke CMD dan dilepas. Nah, nanti dia bakalan muncul ya. Lokasi filenya kayak gini. Atau alternatif lain kalau misalnya kalian nggak mau repot-repot seret-seret, PB Metanya ini kalian bisa taruh ya di ADBN passboot. Kalau dia satu folder kayak gini ya teman-teman ya. Nah, ini PB Metanya, kalian bisa ketik manual di bagian sini. Jadi kayak gini. pbmeta.ing ini. Oke? Jadi dia nggak perlu diseret-seret lagi. Yang penting file yang mau di flash itu dia satu folder dengan ADBN passboot. Sudah kayak gini, kita tinggal pencet enter. Nah, oke, kita enterin. Nah, sudah. Tuh. Ini sudah ke flash dia. PB Metanya sudah kelar ke disable. Nah, sekarang kita bakalan nyalakan ulang handphonenya ya. Kita bakalan nyalakan ulang handphonenya. Perintah buat nyalakan ulang handphone itu adalah passboot reboot. Kayak gitu ya teman-teman ya, passboot reboot. Oke. Lalu dipencet enter ya. Kita pencet enter. Oke.
tunggu. Salah satu indikator dari sukses UBL adalah muncul tulisan orange state. Nih, orange state itu tandanya handphone sudah di UBL. Di sini dia sudah masuk ya ke menu awal. Ini jangan kalian utak-atik lagi ya masalah update sistem ya teman-teman ya. Kalau misalnya sudah di UBL, PB Metanya udah di disable, apalagi nanti kalau misalnya sudah root dan dipasang custom recovery, karena dia beresiko bakalan terjadi boot loop. Jadi kalau kalian mau oprek, handphonenya jangan di-update. Kalau mau update, handphonenya jangan di-oprek. Itu aja sih rumusnya. Kita cek di bagian pengaturan. Oh, di sini opsi developernya mati lagi ya. Kita nyalain dulu opsi developernya. Oke. Setelah itu kita masuk ke sistem, ke opsi pengembang. Dan ya, ini bootloader tidak terkunci. Artinya kita sudah sukses melakukan unlock bootloader. Kita bakal lanjut buat root ya. Di sini kita bakalan root tanpa yang namanya custom recovery, kayak semisal TWRP dan Orange Box. Setelah kita root pakai cara itu ya, kita baru nanti pasang custom recovery. Di sini aku contohin Oplox saja alias Orange Box, dan kalau kalian mau pasang TWRP itu bebas tentu saja. Caranya sama aja, jadi nggak perlu khawatir. Oke, untuk kalian yang mau root, di sini aku bakalan contohin kita bakalan root pakai Magis. Kalian kalau mau root pakai Magis, di sini ada dua rekomendasi aku. Pertama pakai Magis official, dan yang kedua adalah Magis Alpha. Kalau kalian mau pakai Magis Alpha, kalian bisa download Magis Alpha di Telegram officialnya ya. Buat downloadnya, kalian bisa buka di pencarian, terus ketikan Magis Alpha tanpa spasi ya. Kayak gini tuh. Nah, nanti dia bakalan kalian buka kayak gini. Ini ya. Atau kalian pencet aja linknya. Kalian ketik manual linknya di Chrome ya. Nanti dia bakalan ngarahin ke Telegram. Contoh aja, kalian mau pakai versi yang lebih lama silahkan ya. Kalian pencet aja download. Atau kalau misalnya kalian mau pakai Magis yang official, kalian juga bisa download. Downloadnya itu di Chrome ya. Kita buka Chrome di sini. Ketikkan saja Magis. Nah, di sini dia bakal muncul nih yang paling atas rilis. Kalian bebas pilih mau yang versi berapa. Tapi handphone-handphone yang baru sih dia bisa pakai versi yang paling baru, termasuk yang 28102. Mau yang versi lebih lama silahkan, cuma biasanya Magis yang versi lama. Ini kalau latest ini yang stabil ya teman-teman ya. Kalau pre-release ini dia sifatnya masih tes. Gitu. Dan di bawahnya lagi ya, yang di bawahnya lagi ini adalah versi yang lebih lama. Versi lebih lama memang lebih kompatibel dengan banyak handphone. Tapi semakin lama versi dari Magis, dia semakin mudah dideteksi sama aplikasi lain gitu. Oke. Di sini aku bakalan download Magis 28.102 ya. Yang di-download di sini adalah app release-nya ya. Oke, dia sudah terdownload. Terus yang kita butuhkan di sini adalah boot IMG. Nah, boot IMG ini bisa kalian dapatkan di grup handphonenya kalian. Kalian bisa ketikkan saja di pencarian ya, kayak yang aku contohin tadi di handphone. Kalau di Itel RS4 dia juga ada sih, tinggal ketik notes saja. Oke, terus cari di sini boot IMG. Ini buat kalian yang kotanya mepet ya, tuh ada boot tuh. Nah, ini dia, ada beberapa versi. Kalian sesuaikan dengan build number handphone kalian. Misalnya build number handphone ini kita cek ya di sini di ponsel saya. Terus cek di nomor bentukan atau bahasa Inggrisnya build number. Di sini yang di 4 angka akhir ini, di sebelah huruf P ya, P1248, berarti dia nomornya 1248 yang paling atas gitu. Bisa kalian download ya. Atau opsi lain, kalian kalau misalnya nggak ada di grup ya, kalian cari-cari nggak ada di grup, kalian bisa download dari nitrum.com. Tapi ini nggak cuma boot IMG doang ya, dia firmware full seluruhnya, dan ukurannya dia tentu saja lebih dari 2 gigaan biasanya. Nah, di sini kalian download ya, kalian buka ini website nitrumnya, kalian ketikkan tipe handphone kalian di sini, misalnya Tecno Vova 5 Pro misalnya ya. Pencariannya di sini, misal ya, kita coba ketikkan Tecno Vova 5 Pro misalnya ya. Ini contoh aja teman-teman. Nah nih ya, jangan lupa login ya, karena dia perlu login dulu.
tenang aja kok, dia download firmware-nya gratis. Nih ya, bisa kalian download. Nanti kalau sudah kalian download, jangan lupa diekstrak. Setelah diekstrak, nanti dia bakalan muncul isiannya kayak gini. Tuh, banyak tuh ya. Dan yang perlu diambil cuma file bootnya doang. Untuk root ya. Ini tuh. Oke. Di sini aku bakalan pindahin file bootnya ya ke penyimpanan internal handphone. Oke, di sini file bootnya sudah tersalin. Kita bakalan pasang Magisnya ya, teman-teman. Magisnya kita pasang. Kalau ada kayak gini, pilih aja setelan, terus izinkan dari sumber ini. Klik aja install. Alright. Oke, di sini Magisnya sudah kepasang ya. Kita bakalan patch boot EMG-nya. Oke, kelar. Ini udah di patch ya. Dia ada di folder download. Kita salin ya. Ini di folder download dia ada. Tuh ya. Kayak gini contohnya. Terus ini versi Magisnya 28108 dan ini adalah nama random. Oke, kita kopikan saja, kita taruh di penyimpanan komputer kita atau letakin aja di folder ADB and passboot ya. Oke, kita lanjut ya. Yang bakalan kita lanjutkan di sini adalah kita bakal masuk lagi ke bootloader. Komennya buat masuk ke bootloader sama ya teman-teman, ADB reboot bootloader. Kayak gini ya komennya. Kalau kalian baru sudah melakukan UBL ya, jangan lupa di sini teman-teman, debugging USB-nya dinyalakan ya. Nah, kalau nggak dinyalakan dia nggak kedetek sama ADB and passbootnya. Muncul kayak gini, pencet aja, selalu izinkan. Oke, bakalan masuk lagi ke bootloader. Oke, ini handphonenya udah nyala ulang nih ya. Kita tunggu dulu. Oke, dia udah masuk ke passboot dan kita ketikkan di sini passboot devices buat ngecek koneksi. Ini sebenarnya nggak wajib ya teman-teman. Passboot devices, ADB devices itu nggak wajib. Dia cuma perlunya buat ngecek koneksi aja. Kalau udah muncul kayak gini, ada kode-kodenya, ada tulisan passboot di sini, artinya dia sudah terdetek. Lalu kita ketikkan di sini buat flashboot EMG yang udah di patch sama Magis, yaitu passboot flashboot. Nah, kayak gini ya teman-teman ya, passboot flashboot. Ini dia. Terus kita seret tadi. Kita seret filenya, atau kalian juga bisa ketikkan nama filenya ya. Jangan lupa dikasih format .img, atau kalau misalnya namanya kepanjangan dan kalian malas buat ngetik, seret aja. Oh iya, jangan lupa ini antara boot sama tanda lokasi filenya itu dikasih spasi ya teman-teman ya. Nah, ini hasil pas kita seret tadi. Dikasih spasi kayak gini, lalu tekan enter. Oke, dia udah mulai proses rootnya, udah kelar ya. Lalu kita nyalakan ulang handphonenya dengan mengetik passboot reboot ya, kayak gini ya teman-teman ya. Lalu pencet enter. Sudah, ini proses buat rootnya sudah kelar teman-teman. Jadi dia sama sekali nggak perlu yang namanya TWRP atau Orange Box. Ini solusi banget buat handphone kalian yang belum ada TWRP ataupun Orange Box. Kita tunggu, dia bakalan segera masuk ke sistem. Kita coba buka ya, ini Magisnya. Sudah, dia bakalan kepasang teman-teman. Kalau dia muncul permintaan penyiapan ulangnya di versi Magis 28 ke atas, pencet aja bagian pasang, lalu pilih langsung pasang. Yang disarankan ini yang nomor 2 ya. Yang bagian ini, lalu pencet mulai. Nanti dia bakalan nyalain ulang HP-nya ya, dan otomatis bakalan masang ulang Magisnya dan bakalan siap dipakai kayak gini dia. Nggak bakalan muncul lagi penyiapan ulangnya. Kalau misalnya versinya di bawah 28 ada muncul permintaan penyiapan ulang, pencet aja oke. Nanti dia bakalan nyalain ulang handphonenya dan bakalan jadi kayak gini, siap pakai dia.
Kalau seandainya masih muncul permintaan penyiapan ulang yang di versi Magis 28 ke bawah, kalian bisa coba lakukan root sekali lagi. Oke. Nah, selanjutnya ya teman-teman, setelah siap pasang kayak gini, kalian bisa pasang modul di sini tentu aja, modul Magisnya. Dan kita setel sedikit ya. Ini setelan paling basic, paling standar banget, yaitu di sini pencet sembunyikan aplikasi Magis. Tapi sebelumnya ya, kalau misalnya nggak ada permintaan perizinan buat pemasangan aplikasi, kalian bisa masuk ke pengaturan aplikasi ya, yang Magisnya, lalu kalian pilih yang kayak gini ya, pasang aplikasi yang tidak dikenal, pencet aja izinkan dari sumber ini. Itu ya. Kita buka lagi Magisnya, lalu pencet sembunyikan aplikasi Magis. Nah, kayak gini ya teman-teman, lalu pencet OK. Nah, dia udah diacak ya sama paketnya, dan kalau kita kembali jadi kayak gini teman-teman, logonya berubah dia, dan tetap saja dia bakalan berfungsi seperti normal kok. Dan ini ya, buat yang Zigis, ini ada opsi teman-teman, kalau misalnya kalian pakai Zigis Snake atau pakai Rezigis, Zigis yang ini jangan dinyalakan, oke? Tapi kalau kalian nggak pakai dua modul kayak tadi, kayak semacam Zigis Snake atau Rezigis, kalian nyalakan Zigisnya, karena modul-modul Magis itu banyak yang membutuhkan Zigis ya. Denialist, saran aku nggak perlu dinyalakan kecuali memang butuh. Dan konfigurasi Denialist ini kalian centang aplikasi yang mau disembunyikan dari root, misalnya Shopee gitu ya. Sekarang sudah kelar ya, kita udah beres rootnya. Next kita bakalan pasang Orange Box atau TWRP. Nah teman-teman, ini tergantung ya, nggak semua handphone Infinix sama Infinix, Tecno sama Itel itu ada TWRP. Dan buat pemasangan TWRP dan Orange Box ini, beberapa handphone itu caranya beda ya. Ada yang komennya itu passboot flash boot, ada yang passboot flash vendor boot. Yang lebih jadul lagi dia ke recovery, passboot flash recovery. Di Itel RS4 ini dia ke vendor boot. Dan saran aku sih ya, kalau handphone kalian Itel RS4 kalian bisa lanjut, tapi buat kalian non Itel RS4 kalian bisa cek panduan yang ada di grup Telegram handphone kalian dulu sebelum kalian melanjutkan, karena perintah pemasangannya bisa aja beda. Tapi kalau sama-sama vendor boot ya bisa ngikutin cara ini gitu. Oke, kita bakalan pasang Orange Box Recovery sekaligus rootnya. Kita rootnya pakai Magis juga, Magis official yang 28. Dan ini bakalan lebih cepat lagi sih sebenarnya. Buat root dia bisa sekalian pas pasang Orange Box Recovery. Dan ini ya, ini perlu kalian ingat. Tadi kan ada alasan loh sebenarnya kenapa ketika kita melakukan UBL dan disable PB Meta itu harus dinyalain ulang dulu baru dipasang Orange Box atau TWRP. Banyak banget kasus boot loop karena kelar UBL tanpa dinyalain ulang dia langsung pasang custom recovery, jadi perlu dinyalain ulang dulu gitu ya. Oke, kita bakal masuk ke bootloader. Tentu saja perintahnya adalah ADB reboot bootloader ya teman-teman ya, kayak gini. Kita enterkan saja ya. Selama handphonenya sudah terpasang dan udah dikasih akses ADB, dia juga bakalan itu sih, bakalan masuk ya ke passboot tuh ya. Oke, kita cek koneksinya dengan passboot device ya. Tuh, dia sudah terdetek, dan kita ketikkan di sini passboot flash vendor underscore, sorry salah ketik, kayak gini. Lalu kita seret file Orange Box Recovery atau file TWRP ya ke ADBN passbootnya kayak gini ya tentu saja. Jangan lupa file yang mau di flash dikasih spasi ya. Oke, kayak gitu. Atau file Orange Box-nya, kalian pencet ya, copy, taruh aja di ADBN passboot, taruh di sini. Nanti kalian bisa ketikkan manual nama filenya kayak gini. Dan kalau Orange Box Recovery itu sebentar, formatnya itu adalah IMG ya. Nah kalian ketikkan kayak gini, nanti jadinya dia jadi kayak gini ya teman-teman ya. Nggak perlu seret-seretan kalau kalian nggak paham cara drag and drop, jadinya kayak gini ya tuh. Oke. Nah buat file TWRP dan Orange Box Recovery nanti aku sertakan di deskripsi video ya, kalian bisa download dari sana nanti. Lalu kita pencet enter. Nah, ini kita bakalan 2 kali pemasangannya. Di sini dia sudah terpasang. Android itu punya 2 slot teman-teman, slot A sama slot B, kayak istilah dual boot lah kalau di Windows. Nah di sini ya kebetulan slot yang aktif di handphone ini adalah slot A.
untuk pencegahan dari yang tidak-tidak, kita bakalan pasang di slot B. Caranya gimana? Sebenarnya simple aja sih. Perintahnya sama, cuma bedanya di sebelah painter boot kita kasih underscore B. Kalau kalian A ya diganti jadi A. Kayak gini. Lalu pencet spasi. Jadi dia ada jarak ya. Enter kan. Dia terpasang ke yang namanya slot B. Oke, selesai. Sekarang kita masuk ke recovery ya. Passboot flash, passboot reboot recoveries. Gitu loh ya. Lalu enter kan, dia bakalan masuk ke orange box. Oke, ini sudah masuk ya teman-teman ya. Tuh, sudah masuk. Dan kita bakalan place Magisnya ya. Kita buka di download. Nah, ini app release ini kita bisa pencet tekan tahan lama, lalu pencet open as, lalu pencet flashable zip. Nanti dia bakalan ke root secara otomatis. Nah, ini prosesnya nih ya. Proses rootnya sudah jalan tuh. Sesimpel itu teman-teman, dia nggak perlu lagi boot EMG. Oke, sekarang kita nyalain ulang sistemnya. Tenang saja, dia kalau sekedar root dia nggak menghapus internal kok. Perlu kalian ingat, yang bakalan menghapus internal itu adalah UBL dan disable PB Meta aja. Kalau kalian root dan juga pasang custom recovery, dia nggak bakalan menghapus yang namanya penyimpanan internal kalian gitu. Dan juga ada yang bertanya ya, kenapa harus disable PB Meta? Nah, disable PB Meta ini fungsinya mencegah bootloop karena pemasangan macam-macam file yang intinya buat modifikasi HP. Dan biasanya bakalan urgent, penting banget kalau kalian mau pasang custom ROM ataupun GSI. Ya, disable aja lah, daripada nanti bootloop gara-gara kelupaan disable PB Meta. Dan kalau misalnya muncul kayak gini, nggak perlu khawatir. Kalian tinggal buka aja ya downloadan Magis kalian tadi, lalu kita pasang ulang ya, kita update aplikasinya, pilih langsung pasang, disarankan, lalu pencet mulai. Nah, dia bakalan jadi kayak gini. Pencet mulai ulang, handphonenya sudah nyala, kita cek ini Magisnya. Oke, di sini udah pasang ya teman-teman ya, tuh sudah muncul tulisan terpasang. Sini kita kasih izin buat memasang dari aplikasi tak dikenal ya. Ini pencet izinkan kalau misalnya belum. Pilih sembunyikan aplikasi Magis. Ini bebas mau dikasih nama apa. Sini aku kasih nama Magis saja. Oke, ini sudah kelar ya. Ini ya, tuh. Jadi acak dia nama paketnya. Dan untuk settingan lain di sini, Zigis-nya bisa kalian nyalakan atau perlu kalian matikan kalau kalian pasang modul Zigis Next atau Rezigis. Pokoknya modul Zigis semacam itu kalau kalian pasang Zigis yang ini namanya Zigis bawaan teman-teman. Zigis ini kalian matikan. Denialist ini nggak perlu dinyalakan kecuali terpaksa atau butuh banget. Dan konfigurasi Denialist ini bisa kalian centang aplikasi yang mau kalian sembunyikan dari akses root. Ini bagian sini ya, hampir kelupaan tadi. Bagian modul ini tempat buat kalian pasang modul Magis. Oke. Nah, ya kurang lebih segitu ya teman-teman ya. Tutorial buat UBL, disable PB Meta, root tanpa custom recovery, pemasangan custom recovery, dan juga root dengan bantuan custom recovery. Nanti di video berikutnya kita bakalan lanjut ke pemasangan custom ROM, terus pemasangan generic kernel image atau GKI. Nanti kita juga lanjutkan dengan pemasangan kernel SU ataupun Apache. Nanti kita garap secara bertahap lah ya pokoknya. Semoga tutor kali ini bermanfaat buat kalian, dan share ke yang lain kalau dirasa bermanfaat. Dan seperti biasa kita bakalan ketemu lagi di video berikutnya.